Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Melanabila, berada di kelas PGMI 2D dengan NIM 2481070088. Di sini saya akan melisankan jawaban UTS IPA. Soal nomor 1, yaitu selama berabad-abad perdebatan antara teori abiogenesis dan biogenesis menjadi kontroversi ilmiah. A. Menjelaskan perbedaan mendasar antara kedua teori tersebut. B. Bagaimana eksperimen Louis Pasteur pada abad ke-19 berhasil mengubah paradigma ilmiah tentang asal-usul kehidupan. Yang C. Apakah teori abiogenesis modern masih relevan dengan temuan Pasteur? Berikan alasannya. Jawabannya yaitu teori abiogenesis atau dikenal sebagai generasi spontan menyatakan bahwa kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup. Teori ini telah ada sejak zaman kuno dengan contoh-contoh klasik seperti keyakinan bahwa adat muncul dari tumpukan kain kotor. Intinya, abiogenesis percaya bahwa dalam kondisi tertentu materi non-organik dapat secara langsung menghasilkan makhluk hidup. Teori biogenesis sebaliknya menyatakan bahwa semua kehidupan berasal dari kehidupan yang sudah ada sebelumnya. Prinsip-prinsip omne vivum ex ovo, semua kehidupan dari telur, atau omnis cellula e cellula, semua sel dari sel. Merangkum gagasan ini, biogenesis menekankan kesinambungan kehidupan melalui reproduksi. Eksperimen Louis Pasteur pada abad ke-19 merupakan titik balik krusial yang secara meyakinkan tentang abiogenesis dan mendukung biogenesis. Eksperimennya yang paling terkenal menggunakan labu berleher angsa. Pasteur merebus kaldu nutrisi dalam labu berleher angsa. Desain leher angsa memungkinkan udara masuk, tapi mencegah partikel debu dan mikroorganisme dari udara mencapai kaldu. Kaldu dalam labu tetap steril dan tidak menunjukkan pertumbuhan mikroorganisme meskipun terpapar udara. Ketika labu dimiringkan sehingga kaldu bersentuhan dengan debu yang terperangkap di leher angsa, mikroorganisme mulai tumbuh dan mengkontaminasi kaldu. Hasil eksperimen ini secara elegan menunjukkan bahwa mikroorganisme tidak muncul secara spontan dari kaldu, tapi berasal dari kontaminasi partikel udara. Eksperimen Pasteur memberikan bukti kuat yang menggoyahkan keyakinan kepada abiogenesis dan mengukuhkan biogenesis sebagai prinsip fundamental dalam biologi. Ini mengubah paradigma ilmiah tentang asal-usul kehidupan, mengalihkan fokus penelitian pada mekanisme reproduksi dan pewarisan sifat. Teori abiogenesis modern tidak bertentangan dengan temuan Pasteur dalam konteks asal-usul kehidupan saat ini. Temuan Pasteur secara definitif membantah generasi spontan kehidupan kompleks dari materi tak hidup dalam kondisi yang ada sekarang. Namun, abiogenesis modern berfokus pada asal-usul kehidupan pertama di bumi pada miliaran tahun yang lalu, di bawah kondisi lingkungan yang sangat berbeda dari saat ini. Alasannya, kondisi bumi purba berbeda, yaitu bumi purba memiliki atmosfer yang berbeda dengan bumi saat ini, termasuk atmosfer yang kaya akan gas-gas seperti metana, amonia, dan hidrogen sulfida, serta radiasi ultraviolet yang lebih tinggi. Pada skala waktu revolusi kimia, yaitu abiogenesis modern melibatkan proses evolusi kimia yang berlangsung sangat lambat selama jutaan tahun. Berbeda dengan skala waktu eksperimen Pasteur yang relatif singkat. Ada juga organisasi molekuler awal, yaitu abiogenesis modern berfokus pada pembentukan molekul organik sederhana, kemudian polimer kompleks seperti protein dan asam nukleat, dan akhirnya pembentukan struktur seluler primitif. Oleh karena itu, meskipun eksperimen Pasteur secara definitif membantah generasi spontan organisme hidup dalam kondisi saat ini, teori abiogenesis modern tetap relevan sebagai kerangka kerja ilmiah untuk memahami bagaimana kehidupan pertama kali muncul di bumi melalui proses kimia dan fisik yang bertahap di lingkungan purba. Namun, mekanisme pasti dari abiogenesis masih menjadi area penelitian aktif dan belum sepenuhnya dipahami. Soal yang kedua, yaitu teori panspermia menyatakan bahwa kehidupan di bumi berasal dari luar angkasa.
Jelaskan mekanisme panspermia dan jenis bukti apa yang mungkin mendukung teori ini. B. Apa tantangan utama teori panspermia dalam menjelaskan asal-usul kehidupan? C. Apakah panspermia benar-benar menjawab pertanyaan tentang asal mula kehidupan atau hanya menggeser masalah ke tempat lain? Berikan analisis. Jawaban nomor 2-nya itu mekanisme panspermia, yaitu mengusulkan bahwa benih-benih kehidupan atau dalam bentuk mikroorganisme prekursor kimia kehidupan dapat tersebar di seluruh alam semesta dan mendarat di planet lain, termasuk bumi, di mana kondisi memungkinkan mereka untuk berkembang. Adapun mekanisme yang meliputi 1. Litopanspermia, yaitu mikroorganisme terperangkap dalam bantuan yang terlontar keluar angkasa akibat tumbukan asteroid atau komet dengan planet dan kemudian mendarat di planet lain. Yang kedua, panspermia balistik, yaitu transfer mikroorganisme antar planet dalam satu sistem tata surya melalui material yang terlontar. Ketiga, panspermia terarah, yaitu penyebaran kehidupan secara sengaja oleh peradaban luar angkasa, atau meskipun ini lebih spekulatif. Jenis buktinya keberadaan molekul organik di luar angkasa, yaitu ditemukannya molekul organik kompleks seperti asam amino, basa, nitrogen dalam meteorit dan awan antar bintang, menunjukkan bahwa bahan-bahan penyusun kehidupan dapat terbentuk di luar bumi. Contohnya adalah meteorit Murchison. 2. Ada ketahanan mikroorganisme ekstrem, yaitu beberapa mikroorganisme di bumi ekstremofil terbukti mampu bertahan hidup dalam kondisi ekstrem yang mirip dengan kondisi di luar angkasa, seperti radiasi tinggi, vakum, dan suhu ekstrem. 3. Kemungkinan transfer antar planet, yaitu bukti tumbukan planet dan transfer material antar planet di dalam tata surya kita memberikan plausibilitas mekanisme litopanspermia. Jawaban selanjutnya yang di bagian B, kelangsungan hidup di luar angkasa, yaitu paparan radiasi ultraviolet dan kosmik yang intens, suhu ekstrem, dan vakum di luar angkasa merupakan tantangan besar bagi kelangsungan hidup organisme. Meskipun beberapa ekstremofil dapat bertahan dalam kondisi tertentu, perjalanan antar bintang akan memakan waktu yang sangat lama. Entry atmosfer, yaitu organisme yang tiba di planet lain harus mampu bertahan dari panas ekstrem akibat gesekan dengan atmosfer. Asal-usul kehidupan di tempat lain, yaitu teori panspermia tidak menjelaskan bagaimana kehidupan pertama kali muncul. Teori ini hanya memindahkan pertanyaan tentang abiogenesis ke lokasi lain di alam semesta. Yang C, panspermia memang tidak sepenuhnya menjawab pertanyaan tentang asal mula kehidupan, alih-alih menjelaskan bagaimana kehidupan muncul dari materi non-hidup. Panspermia menggeser pertanyaan tersebut ke tempat lain di alam semesta. Jika kehidupan di bumi berasal dari luar angkasa, maka pertanyaan tentang bagaimana kehidupan itu muncul di tempat asalnya tetap tidak terjawab. Namun, panspermia memberikan perspektif lain tentang penyebaran kehidupan. Jika kehidupan dapat terbentuk di satu tempat dan kemudian menyebar ke tempat lain yang kondusif, ini dapat memperluas kemungkinan adanya kehidupan di berbagai bagian alam semesta. Panspermia juga memfokuskan penelitian pada kondisi di luar bumi yang mungkin mendukung pembentukan atau kelangsungan hidup organisme, serta mekanisme transfer materi antara planet. Jadi meskipun bukan jawaban akhir tentang asal mula kehidupan, panspermia merupakan hipotesis yang menarik dan relevan dalam studi antrobiologi. Lanjut soal yang ketiga, berkaitan dengan pemuliaan tanaman atau hewan ternak. Jelaskan proses cloning pada tumbuhan, misalnya kultur jaringan, dan hewan, misalnya domba doli. Apa tujuan utama dari kedua teknik tersebut? B. Mengapa cloning hewan dianggap lebih kontroversial secara etis dibandingkan cloning tumbuhan? Berikan argumen dari aspek biologi dan sosial. Dan C. Bagaimana cloning dapat menjadi solusi atau ancaman bagi konservasi spesies langka? Analisislah dengan studi kasus. Jawabannya yang A. Cloning pada tumbuhan atau kultur jaringan, yaitu melibatkan pengambilan kelompok kecil sel atau extract dari tanaman induk, menumbuhkannya dalam media nutrisi steril di laboratorium, dan memicu sel-sel tersebut untuk berdiferensiasi menjadi kalus atau massa sel yang tidak terorganisis. Kalus kemudian diinduksi untuk membentuk tunas dan akar, menghasilkan banyak bibit tanaman baru yang secara genetik identik dengan tanaman induk. Tujuan utamanya
Perbanyakan cepat, mempertahankan sifat unggul, produksi tanaman bebas penyakit, konservasi plasma nutfah. Cloning pada hewan atau domba-doni yaitu melibatkan transfer inti sel somatik atau sel tubuh selain sel gamet dari hewan donor ke sel telur yang intinya telah dihilangkan. Sel telur yang telah direkonstruksi ini kemudian distimulasi untuk membelah dan berkembang menjadi embrio yang kemudian ditanamkan ke dalam rahim untuk pengganti untuk dilahirkan. Tujuan utamanya memperoleh keturunan dengan genetik unggul. Penelitian ilmiah, potensi konservasi spesies langka atau masih dalam tahap pengembangan dan kontroversial. Yang B, cloning hewan dianggap lebih kontroversial secara etis dibandingkan cloning tumbuhan karena beberapa alasan. Itu ada aspek biologi, kesejahteraan hewan. Proses cloning hewan seringkali tidak efisien dan menghasilkan tingkat kegagalan yang tinggi, serta hewan cloning yang lahir sering kali mengalami masalah kesehatan dan cacat lahir. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang kesejahteraan hewan yang terlibat. Individualitas dan keunikan, cloning hewan menghasilkan individu yang secara genetik identik yang dapat dianggap mengurangi variasi genetik dan individualitas makhluk hidup yang lebih kompleks seperti hewan. Dampak pada populasi jika cloning menjadi praktik yang luas pada hewan dapat mengurangi variasi genetik pada populasi, membuatnya lebih rentan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan. Aspek sosialnya, nilai kehidupan. Beberapa orang berpendapat bahwa menciptakan salinan genetik hewan merendahkan nilai kehidupan individu. Potensi penyalahgunaan, ada kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan teknologi cloning hewan. Cloning dapat merubah persepsi kita tentang hubungan antara manusia dan hewan, memperlakukan hewan lebih sebagai komoditas daripada makhluk hidup dengan haknya sendiri. Sebaliknya, cloning tumbuhan melalui kultur jaringan umumnya dianggap memiliki tingkat kesadaran dan kompleksitas neurologis yang berbeda dengan hewan. Selain itu, kultur jaringan seringkali digunakan untuk tujuan yang lebih jelas menguntungkan seperti perbanyakan tanaman, pangan, dan konservasi. Bagian C-nya, meningkatnya populasi. Jika populasi suatu spesies sangat kecil, cloning dapat digunakan untuk menghasilkan lebih banyak individu secara genetik yang mirip dengan individu yang tersisa, membantu meningkatkan jumlah populasi. Yang kedua, mempertahankan keanekaragaman genetik. Cloning dapat digunakan untuk mereplikasi individu dengan varian genetik unik yang mungkin hilang dari populasi karena penurunan jumlah. Ketiga, memfasilitasi pembiakan. Dalam beberapa kasus, individu langka mungkin sulit berkembang biak secara alami. Namun, cloning juga dapat menjadi ancaman bagi konservasi spesies langka, itu kurangnya variasi genetik. Jika hanya beberapa individu yang di-cloning, populasi hasil cloning akan memiliki keragaman genetik yang rendah, membuatnya rentan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan. Masalah kesehatan klon. Hewan cloning seringkali memiliki masalah kesehatan dan harapan hidup yang lebih pendek. Yang ketiga, fokus yang salah. Terlalu fokus pada cloning dapat mengalihkan sumber daya dari upaya konservasi yang lebih mendasar dan penting. Studi kasusnya yaitu upaya untuk mengcloning ferret kaki hitam atau Blackfoot ferret di Amerika Serikat menunjukkan potensi dan tantangan cloning dalam konservasi. Elizabeth M. Seekor ferret kaki hitam hasil cloning dari sel yang dibekukan 30 tahun lalu berhasil dilahirkan. Ini menunjukkan bahwa cloning dapat menghidupkan kembali materi genetik yang hilang dan berpotensi meningkatkan keanekaragaman genetik populasi yang terancam punah. Namun keberhasilan jangka panjang dan dampak ekologis dari individu hasil cloning masih perlu dipantau. Selain itu, tantangan teknis dan biaya cloning juga perlu dipertimbangkan dalam konteks konservasi yang lebih luas. Di sini lanjut soal keempat, berkaitan dengan besaran. A. Mengapa kesalahan dalam penggunaan satuan dapat menyebabkan kegagalan dalam eksperimen fisika? Berikan contoh kasus. B. Sebuah pengukuran panjang menggunakan jangka sorong menunjukkan hasil 5,25 cm. Jelaskan apa yang dimaksud dengan angka pasti dan angka taksiran dalam hasil pengukuran tersebut. Yang C. Dalam konstruksi jembatan, mengapa pemahaman tentang besaran gaya, massa, dan percepatan sangat kritis? Jelaskan dengan contoh kasus kegagalan konstruksi akibat kesalahan analisis besaran. Jawabannya yang bagian A. Dampak kesalahannya yaitu kesalahan dalam penggunaan satuan dapat menyebabkan kegagalan dalam eksperimen fisika karena
hasil pengukuran yang tidak akurat dan tidak konsisten. Hal ini dapat mempengaruhi kesimpulan dan interpretasi hasil eksperimen. Contohnya, jika seorang peneliti menggunakan satuan meter untuk mengukur panjang tetapi salah mengartikannya sebagai sentimeter dalam perhitungan, ini akan menyebabkan kesalahan besar dalam hasil akhir. Bagian B, angka pasti adalah digit-digit dalam hasil pengukuran yang dapat dibaca dengan pasti dan akurat dari skala alat cukur. Dalam hasil pengukuran 5,25 cm, angka 5,2 cm adalah angka pasti karena nilai ini dapat dibaca langsung dari skala utama jangka sorong tanpa keraguan. Angka taksiran adalah digit-digit yang diperkiraan berdasarkan posisi jarum atau garis skala pada jangka sorong. Dalam hasil pengukuran 5,25 cm, angka 0,05 cm adalah angka taksiran memiliki tingkat-tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan angka pasti karena tergantung pada kemampuan pengamat dalam membaca skala. Dengan demikian, hasil pengukuran 5,25 cm terdiri dari angka pasti 5,2 cm dan angka taksiran 0,05 cm yang keduanya penting dalam menentukan nilai pengukuran yang akurat. Bagian C, pemahaman tentang besaran gaya, massa, dan percepatan sangat kritis dalam konstruksi jembatan karena kesalahan analis besaran dapat menyebabkan kegagalan struktur yang berpotensi membahayakan keselamatan publik. Besaran gaya, massa, dan percepatan mempengaruhi desain dan kekuatan struktur jembatan, sehingga perhitungan yang akurat sangat penting untuk memastikan keamanan dan ketahanan jembatan. Contoh kasus kegagalan konstruksinya: 1. Kegagalan jembatan Tacoma Narrows. Pada tahun 1940, jembatan Tacoma Narrows di Amerika Serikat runtuh hanya beberapa bulan setelah dibuka untuk umum. 2. Kesalahan analisis besaran angin dan respons struktur jembatan terhadap gaya tersebut menyebabkan kegagalan struktur. Di sini saya langsung saja menjawab soal yang terakhir. Yang A, diketahui massa mobil sama dengan 1200 kg, kecepatan awal V1 sama dengan 0 meter per detik keadaan diam, kecepatan akhir V sama dengan 20 meter per detik, waktu sama dengan 10 detik. Kecepatan mobil dapat dihitung menggunakan rumus A sama dengan segitiga V atau perubahan kecepatan per segitiga T perubahan waktu. Jarak tempuh mobil rumusnya S sama dengan V1T plus 1 per 2A T kuadrat. Jawab. A sama dengan 20 meter per detik dikurangi 0 meter per detik per 10 detik sama dengan 2 meter per detik kuadrat percepatan mobilnya. Yang S-nya sama dengan 0 meter per detik dikali 10 detik ditambah setengah kali 2 meter per detik kuadrat dikali 10 detik kuadrat sama dengan 0 ditambah setengah kali 2 meter per detik kuadrat dikali 100 detik kuadrat sama dengan 1 meter per detik kuadrat dikali 100 detik kuadrat sama dengan 100 meter. Itu jarak tempuh mobilnya. Yang B, hukum 2 Newton menyatakan bahwa gaya total yang bekerja pada suatu benda sama dengan massa benda dikalikan dengan percepatan. Dalam konteks yang bergerak, gaya mesin yang diberikan pada mobil menyebabkan percepatan mobil. Hubungan antara gaya mesin dan percepatan mobil semakin besar gaya mesin yang diberikan pada mobil, semakin besar percepatan mobil. Jika gaya mesin yang diberikan pada mobil diketahui, maka percepatan mobil dapat dihitung menggunakan rumus F sama dengan MA, di mana F adalah gaya mesin, M adalah massa mobil, dan A adalah percepatan mobil. Bagian C, hukum 1 Newton, yaitu dikenal sebagai hukum inersia, menyatakan bahwa suatu benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali jika ada gaya luar yang bekerja padanya. Pengemudi dan dorongan ke belakang kursi. Mengapa? Karena ketika mobil berakselerasi ke depan, pengemudi yang berada di dalam mobil cenderung tetap dalam keadaan diam karena inersia. Akibatnya, pengemudi merasakan dorongan ke belakang kursi karena tubuh mereka cenderung tidak ingin berubah dari keadaan semula atau diam dan melawan percepatan mobil ke depan. Hubungan dengan hukum 1 Newton yaitu fenomena di mana pengemudi cenderung mempertahankan keadaan semula atau diam dan hanya akan berubah jika ada gaya luar yang bekerja padanya.
Dalam hal ini, gaya yang diberikan oleh kursi mobil saat mobil berakselerasi. Dengan demikian, pengemudi merasakan dorongan ke belakang kursi saat mobil berakselerasi karena inersi yang dijelaskan oleh hukum 1 Newton. Cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.